ketika kita mengkritik kinerja dari siapapun, baik itu dari tingkat yang paling atas sampai tingkat yang paling bawah, ketika kita ingin mengkritik kinerjanya itu tidak masalah, asalkan kritikan itu disertai dengan saran ya. Jadi jangan asal kita kritik terus tanpa ada solusi, tanpa memberikan masukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi ya di channel Gus Iman Official. Di channel ini Anda akan dirayu, ditipu ya untuk memahami sebuah peristiwa hukum dan fakta-fakta lainnya. Dan seperti biasa, bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Gus Iman Official agar Anda sekalian mendapatkan update terbaru dari Gus Iman Official ya. Dan pada video kali ini saya akan membacakan satu berita, yaitu mengenai ancaman 4,5 tahun penjara jika seseorang menghina presiden. Jadi kita harus bisa membedakan antara kritikan dan penghinaan. Kalau kritikan itu, siapapun berhak untuk mengkritik baik presiden, anggota dewan, menteri, dan lain sebagainya. Apabila presiden, anggota dewan, dan juga menteri kinerjanya kurang baik ya, maka kita berhak untuk berkomentar, berhak untuk mengkritik, karena negara kita adalah negara demokrasi. Siapapun berhak untuk mengkritik, tujuannya adalah untuk memajukan bangsa dan negara. Yang tidak diperbolehkan itu ketika menyerang kepribadian seseorang, sehingga orang yang dihina itu merasa tersinggung ya, dan merasa harkat dan martabatnya diinjak-injak. Itu yang tidak boleh. Jadi kalau kita ingin mengkritik presiden, ingin mengkritik anggota dewan, ingin mengkritik menteri, it's okay, tidak masalah, asalkan kritikan itu disertai dengan saran ya. Langsung saja saya akan bacakan satu berita ya, yaitu komentar dari Refli Harun yang dilansir oleh Depok, Pikiran Rakyat Depok ya. Langsung saja saya bacakan. Ancaman bui 4,5 tahun jika hina presiden. Wah, sangat luar biasa ya. RH, lama-lama tujuan negara jadi penjarakan rakyat sebanyak mungkin. Pikiran Rakyat Depok, pakar hukum tata negara Refli Harun mengomentari soal RUU KUHP yang mengatur bahwa siapapun yang menghina presiden akan terancam hukuman penjara 4,5 tahun. Jadi ya memang tidak diperbolehkan ya, apalagi presiden dihina. Orang biasa pun, masyarakat biasa pun itu tidak boleh untuk dihina, apalagi hinaan itu disebarkan di media sosial ya. Yang diperbolehkan itu adalah mengkritik kinerja seorang presiden, mengkritik kinerja anggota dewan, mengkritik kinerja menteri, itu tidak dipermasalahkan ya. Menanggapi hal ini, Refli Harun menilai bahwa mungkin tujuan negara semakin lama akan berubah menjadi cara memenjarakan rakyat sebanyak-banyaknya. Pakar hukum tata negara ya. Negara ini menurut saya lama-lama tujuan negaranya adalah bagaimana memenjarakan sebanyak mungkin masyarakat. Ujarnya seperti dikutip Pikiran Rakyat Depok.com dari channel YouTube Refli Harun. Menurutnya, RUU KUHP ini sedang hendak menghidupkan kembali pasal-pasal karet yang sempat berlaku di zaman Orde Baru. Kita hendak kembali kepada zaman Orde Baru, dan pada zaman penjajahan ketika pasal-pasal di KUHP yang sering disebut pasal-pasal karet, Hitzai Artikelin, itu hendak dihidupkan kembali. Tuturnya melanjutkan,
Refli Harun mengungkap bahwa pasal-pasal karet itu adalah juga menjerat banyak aktivis politik dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah pasal yang banyak menjerat aktivis politik masa Orde Baru dan juga pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia karena menggunakan konstruksi bahwa yang namanya ratu atau raja atau gubernur Hindia Belanda itu tidak boleh dikritik, tidak boleh diserang harkat dan martabatnya, katanya menerangkan. Cara yang sama, kata Refli, juga dilakukan pada zaman Orde Baru, yakni ketika publik bisa dengan mudah mengatakan bahwa pernyataan seseorang menyerang harkat dan martabat presiden. Ya, memang ketika harkat dan martabat seorang presiden itu diserang, ya memang sewajarnya presiden atau stafnya itu marah ya. Karena yang diperbolehkan itu mengkritik kinerjanya, bukan malah menghina orangnya. Nah, itu yang salah. Jadi harus kita pahami, kalau kita ingin mengkritik kinerja presiden, ingin mengkritik kinerja anggota dewan dan lain sebagainya, itu tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan ketika kritikan itu disertai dengan penghinaan, ya, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi ketika kita ingin mengkritik kinerja dari anggota dewan, it's okay, tidak masalah. Karena kita diberikan kebebasan. Yang tidak diperbolehkan itu ketika kritikan disertai dengan hinaan. Nah, hinaan itu yang tidak diperbolehkan. Pakar hukum tata negara itu lantas menilai bahwa jabatan presiden dan wakil presiden itu benda mati. Sebagai sebuah lembaga, presiden itu adalah benda mati. Yang benda hidupnya adalah orang yang mengisi jabatan itu. Jadi jabatan itu tidak boleh dan tidak bisa tersinggung seharusnya, kata Refli Harun ya. Kalau memang yang dikritik adalah kinerjanya, maka tidak ada permasalahan ya. Yang menjadi masalah ketika menghina seorang presiden. Kalau hanya mengkritik kinerjanya tidak ada masalah. Itu menurut sependek pengetahuan saya ya. Padahal katanya melanjutkan seharusnya pasal-pasal karet dalam KUHP itu tidak boleh dihidupkan lagi. Terlebih ujar Refli, Indonesia ingin mewujudkan negara yang demokratis. Menurut sang pakar hukum tata negara, justru yang seharusnya lebih dulu dilindungi itu adalah warga negara, bukan presiden ataupun wakil presiden. Refli menyebutkan bahwa perlindungan warga negara itu disebutkan dalam konstitusi. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, tuturnya. Oleh karena itu, katanya tujuan negara itu adalah untuk melindungi segenap bangsa, bukan melindungi kekuasaan presiden. Maka menurut saya termasuk orang yang sangat-sangat tidak setuju kalau ini dikaitkan dengan perlindungan terhadap presiden atau pejabat terlebih dahulu, ujarnya. Ya, jadi memang dalam konstitusi itu juga disebutkan bahwa negara itu harus melindungi masyarakat ya. Tapi kita harus mengetahui juga bahwa sesuai dengan apa yang saya sampaikan barusan, kita itu tidak dipermasalahkan ketika kita mengkritik kinerja dari siapapun,
baik itu dari tingkat yang paling atas sampai tingkat yang paling bawah. Ketika kita ingin mengkritik kinerjanya itu tidak masalah, asalkan kritikan itu disertai dengan saran ya. Jadi jangan asal kita kritik terus tanpa ada solusi, tanpa memberikan masukan ya. Dan juga kita harus pahami bahwa ketika kita mengkritik seseorang dan kritikan itu disertai dengan penghinaan, maka yang tidak diperbolehkan adalah penghinaannya itu. Karena ketika kita menghina seseorang, apalagi hinaan itu disiarkan ke media sosial, maka orang yang dihina atau keluarganya atau teman dekatnya maka tidak akan terima ya. Jadi himbauan Gus Iman Official kepada teman-teman sekalian, jangan pernah mengkritik seseorang kemudian disertai dengan penghinaan. Nah, penghinaan itu yang tidak diperbolehkan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cismit.